Aku tuh seneng sebenarnya gitu, tapi aku pengen tahu juga, nyelip dikit deh di antara pembicaraan di Indonesia. Aku pengen tahu kamu jiwa tauhid, kalau kita bilang itu akidahnya itu tuh terbangun di mana, di rumah, di mana, gimana ceritanya tuh, kok bisa sama agama leket gitu, nggak gimana ya, kan beda tuh kalau orang nyitir aku kenal, itu kan hadis tuh disitir, cuma nggak disebutin aja hadisnya. Iya, gitu. iya. Ya saya nggak hafal ya, masih seperti yang saya bilang tadi, saya masih terus mencari ilmu untuk inilah. Tapi waktu kecil saya punya punya keinginan waktu itu mau sekolah diniyah. Diniyah ada. Jadi kalau mungkin banyak yang nggak tahu nih sekarang diniyah. Diniyah tuh SD. Iya, kayak les dia, tapi pakai baju hijau putih. Iya. Jadi kita sekolah negeri pagi, sorenya tuh diniyah. Itu biasanya diniyah itu adalah sekolah yang difasilitasi oleh NU waktu itu kan, Nahdlatul Ulama. Iya. Nah itu saya mau ikut, sampai saya ngintip di depan. Nah gurunya mungkin ada yang kasihan, disuruh masuk beberapa kali. Saya bilang ke orang tua saya waktu itu, saya mau ikut dong diniyah, nggak dikasih. Kenapa? Alasannya takut kecapean. Satu SD itu. Masya Allah. Satu SD. Takut kecapean. Oke, ya udah kalau gitu orang tua bilang homeschooling aja soal agamanya, jadi dipanggilkan ustazah ke rumah. Ustazahnya diniyah itu dipanggil. Iya. Selama berapa tahun tuh? Lama, 10 tahun lebih kali tadi, sampai SMP, sampai SMA. Jadi program belajar agama di rumah itu emang berlangsung dari guru-guru yang biasa mengajar diniyah itu. Walaupun sekolahnya kemudian di SMP juga negeri, di SMA juga, SMA juga negeri. Oh, iya. Ini pilihan yang. Jadi bukan SMA agama justru malah ya. Iya. Tapi itu jadi maksudnya bisa berpikir heterogen, bisa berpikir homogen gitu kan, bisa melihat secara konvergen gitu kan. Aduh keren banget. Karena saya merasa bahwa sekolah negeri saya mau belajar lagi nih, karena waktu itu saya lupa siapa yang bilang, tapi salah satu keluarga besar saya bilang bahwa hidup ini pertama gini, engkau tuh diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Saya kan nanya kelas 1 kan belum mikirkan Tuhan. Ya oke, Tuhan, saya tahu Allah Tuhan gitu kan. Tapi kenapa dia menciptakan saya, lalu kemudian dan hal-hal yang basic yang bertanya abstrak yang harusnya kita nggak usah pikirin itu sih. Cuma yang namanya waktu itu kelas 1 kan saya mau tahu itu. Kelas 1. Iya, betul. Kenapa kok saya kok ada gitu kan? Masya Allah. Nah, saya mau dari situlah kemudian awalnya bukan karena mau belajar agama, tapi karena mau menjawab itu. Makanya saya gimana sih belajar itu ya? Harus dengan belajar agama kan begitu. Nah, makanya saya ngintip-ngintip tadi di sekolah diniyah tadi. Akhirnya sempat ikut beberapa kali di sekolah diniyah itu dan akhirnya homeschooling. Masya Allah. Dengan guru yang sama. Jadi itu thinking skills-nya dari kecil udah kuat ya, pantes. Makanya nanganin kayak kasus kuat, otaknya aku nggak kuat tuh. Kamu dari kasus. Tapi kadang-kadang namanya itu kan ya udah itu yang nggak kejawab ya udah lupa. Tapi nanti kemana kadang-kadang muncul lagi tuh pertanyaan. Ada pertanyaan profetik yang hari ini belum terjawab. Kayak misalnya aku mempertanyakan, ya Allah, ini takdir. Kadang-kadang kita ngomong takdir gampang ya, ngomong di mulut. Tapi begitu kita mesti menerima sesuatu secara total gitu ya, holistik, kita tuh suka dada-dada keberatan. Karena semua mau pakai logika, padahal nggak bisa. Jadi gini, saya punya analogi begini. Kita baru pindah satu tempat. Kita nggak tahu nih daerahnya A, B, C ya. Kita nggak tahu. Kita tanya sama tukang beca di situ misalnya, narik beca. Saya sakit nih hari ini, tolong antarkan saya ke dokter yang paling bagus di sini. Si tukang beca tadi nganterin lah ke dokter yang paling bagus. Kenapa si tukang beca tahu? Karena ya udah biasa. Dari mulut ke mulut tuh dokter bagus gitu kan. Datanglah ke situ. Datanglah ke situ, lalu kemudian dikasih resep oleh dokter. Balik lagi ke tukang becanya. Kasih. Terus tukang becanya bilang, ini resepnya nggak benar nih. Si tukang becanya yang bilang, resepnya nggak benar. Nggak benar. Gimana caranya nih? Ini resepnya nggak benar nih, jangan diikutin. Kita percaya nggak? Mau percaya dokter, percaya tukang beca? Percaya sama dokter dong. Dokter dong. Nah, analogi ini tukang beca tadi adalah logika kita. Masya Allah, bagus banget. Dokternya adalah kitab suci yang kita yakini. Ih, haru. Keren banget. Ketika logika kita mengantar, nggak mungkin kita bisa ke kitab suci tanpa kita pakai logika. Nggak mungkin. Hanya bermodal keyakinan, nggak mungkin. Pasti kita menggunakan logika kita untuk mengantarkan kitab suci. Tapi, otak kita terbatas. Nggak bisa memahami semua dari kandungan kitab suci.
Iyalah, masa mau sama Tuhan? Nggak mungkin lah. Gile, bagus banget. Itu analogi yang Itu dapat menurut dari saya. mana analoginya itu? Ada Diceritain orang? diceritain salah satu ustadz. Tapi begitu dengar begitu langsung Dengar, iya, klik gitu ya? Iya, dan itu benar. Itu menurut saya itu analogi yang paling Pas ya? pas. Pas. Sekarang Karena logika orang terbatas. Jangan sombong dengan logika dia bisa memecahkan semua permasalahan dunia ini deh. Ya oke deh kalau gitu kan. Sekarang pernah nggak sih dunia ini ada nggak manusia yang udah pernah ke menyelami Samudra Hindia secara semua sampai ke kutub? Kan nggak pernah. Sampai sedalam-dalamnya terlalu terbatas manusia. Dan nggak akan mungkin. Itu baru bicara dunia, belum bicara planet lain, belum bicara galaksi lain, belum bicara mikrokosmos, belum bicara tubuh kita sendiri. Wah. Banyak yang kedokteran terbatas, tahu semuanya. Enggak. Dokter nggak tahu urat. Bagus banget sih. Nah, sekarang nih aku mau tanyain yang terakhir pertanyaanku. Ini rada-rada ke gini. Kan tadi kan bilang, iya terlalu sombong lah, kita terlalu sok tahu kalau kita ngandelin kepala kita gitu kan. Padahal ini semua harus kita masih tetap harus digunakan ya. Kalau nggak ketemu tadi dokter tadi iya. Akal tetap digunakan. Tapi harus. Bukan satu-satunya. Kamu jangan terus berjaga pada itu, pada akal karena nggak akan terjawab. Betul. Balik nih kepada Indonesia, gitu. Indonesia ini kan punya logika, punya sejarah ya, jejak sejarah yang sebenarnya gemilang menurut aku loh. Kerajaan-kerajaan dulu ya. Iya. Konon katanya seperti itu. Konon kan gitu, kita nggak hidup di situ gitu loh. Tapi dari masa lalu, sekarang kita ada di sini dan kita akan menuju masa depan sebenarnya. Apa sih seorang Aiman Wicaksono dengan semua pemahaman 20 tahun di dunia perusahaan itu yang aku kira ya bagus ya kalau seorang ahli dalam komunikasi politik ini menyampaikan visi kepemimpinan ke depan. Karena Indonesia ini majority tetap Islam, tetap banyak orang Islamnya gitu. Tapi aku sih termasuk orang yang tidak setuju kalau Islam itu dijadikan kayak tunggangan kayak gitu loh. Gitu loh. Maksud aku apa sih platform yang gimana kalau kita mau Indonesia ini baik bersama-sama. Pasti udah mikirin dong rumus-rumus atau resep terbaik kalau kamu mau jadi pemimpin, maka kamu begini atau kalau kamu mau jadi good governance, misalnya orang ngomong good governance, tapi nggak pernah good gitu loh, gimana coba? Iya, gampang. Gampang. Menurut saya gampang untuk disampaikan, tapi mungkin untuk pelaksanaannya perlu tantangan yang luar biasa. Saya selalu memegang contoh terbaik adalah, nasihat terbaik adalah contoh. Nasihat yang terbaik adalah contoh. Ketika kemudian, sekarang saya selalu sampaikan begini. Ketika orang punya integritas, dan integritas itu kemudian dia perjuangkan dengan seberapapun godaannya, mungkin dia pernah belok kanan, belok kiri misalnya, itu manusia wajar, nggak ada yang lurus terus. Tapi dia berusaha untuk tetap mempertahankan integritasnya dia, dan itu kemudian dijadikan contoh, dilihat oleh orang lain sebagai suatu hal yang memang bermanfaat. Dan itu bisa menjadikan gerakan bersama-sama. Itu akan luar biasa. Jepang bisa maju karena integritas orang-orang, ya betul ya? Korea juga demikian. Etos kerja dan lain sebagainya. Ini kita bicara di Asia aja. Yang lain juga kemudian yang negara-negara maju dia punya kebiasaan-kebiasaan yang baik tapi dipertahankan. Nah, saya mau ketika bicara soal perubahan, nggak bisa nih hanya dari pimpinan aja. Tapi pimpinan tertinggi, presiden dan sebagainya, harus memulai dengan contoh. Integritas, kejujuran, mungkin anti korupsi, keadilan. Ya, itu kemudian harus dijaga dan tunjukkan. Dari situ kemudian terciptalah budaya integritas tadi yang baik di tengah masyarakatnya. Bayangkan, kalau kita bicara misalnya ada buku Seven Habits gitu ya, for highly effective people. Kalau itu dilakukan misalnya, mungkin kita nggak bicara soal itu, tapi kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dilakukan dan diinternalisasi ke kita semua nih, masyarakat Indonesia, betapa majunya Indonesia. Ketika misalnya setiap langkah, setiap orang pasti akan berpikir, manfaat apa yang saya bisa berikan pada orang lain, itu akan luar biasa. Kita baliknya berarti meskipun katakanlah dia kekurangan gitu ya, tapi dia memikirkan orang lain. Mas Aiman ini kayaknya
percaya banget from small things. Yes, indeed, betul. Dari hal kecil, mulai dari kecil, nggak usah yang besar. Saya tuh nggak pernah punya pikiran 5 tahun, 10 tahun harus jadi apa, nggak pernah. Saya mengalir aja karena saya yakin bahwa Tuhan punya takdir buat saya, meskipun saya harus menjemput takdir itu, saya harus mencari sebab atas takdir itu, iya, tapi bukan untuk katakanlah misalnya jabatan dan lain sebagainya, nggak pernah saya pikir itu. Saya hanya berpikir bagaimana kemudian saya bisa bernilai di tengah kehidupan yang sangat singkat ini. Ya, jadi evolutif juga bukan revolusi pilihannya, Mas. Mungkin bukan ya. Iya. Jadi Karena lebih senang evolusi ya. Iya. Masyarakat kemudian berproses, walaupun proses itu pahit, walaupun proses itu misalnya kayak Indonesia hari ini gitu. Menurut aku pribadi, Indonesia ini PR-nya banyak banget, sumber alamnya udah terkuras habis, bukan punya kita pula. Kemudian struktur di masyarakat juga hancur, ada ketidakpercayaan, distrust yang gede banget sama hukum dan keadilan, and so on lah ya. Korupsi nggak sembuh-sembuh, narkoba nggak sembuh-sembuh, judi online nggak sembuh-sembuh. Jadi aku bilang pendidikan juga masih rendah. Masih rendah, stunting masih luar biasa, kematian ibu. Meskipun ya harus diakui ada peningkatan, tapi belum signifikan. Iya. Maksudku, kita masih punya harapan nggak sih? Harus dong. Harus dong. Dan kita nggak, kenapa kita hidup di dunia ini kan bukan tanpa alasan ya, Bunda Neno ya. Bahwa kita ada hal yang harus kita lakukan, bukan ujuk-ujuk juga, bukan tanpa sebab juga kita ada di sini. Bahkan ketika kita lahir itu kan udah persaingan. Ya kan? 400 miliar bersaing betul, untuk menjadi yang nomor satu. Nomor satu, dan hanya satu kan? Hanya satu yang itu jadi kan, sperma. itu Tuhan mau memberikan, dan itu ada di Al-Quran ya. Tuhan mau memberikan pesan kepada kita. Engkau tuh di sini bukan ujuk-ujuk, tapi pilihan. Pilihan dong, kalau nggak ada pilihan ada sekian ratus miliar tadi yang kan satu cc sperma itu isinya 200 juta. Jadi usually bapak-bapak itu 2 cc sampai 3 cc. Jadi artinya 400 sampai 500 juta miliar. Dan yang jadi hanya satu. Yang jadi hanya satu, berarti setiap orang kita juara. Ini dari orang tua kita. Kan jadi begitu. Setiap orang itu juara, dan setiap orang udah punya apa tadi? Pilihan. Ada sesuatu. Jangan sia-siakan itu. Karena setiap detik akan dipertanggungjawabkan kan gitu. Kita mungkin 100-200 tahun lagi pembicaraan ini udah terkubur. Udah nggak ada, udah nggak diingat lagi, kecuali Bunda Neno mungkin capres atau cawapresnya, presiden atau wakil presiden. Itu yang aku mau bilang. Mas Aiman kalau misalnya tadi udah bilang terakhir, tapi ini terakhir lagi nih. Mas Aiman dengan apa yang Anda milikin, Anda menurut aku ya, Mas Aiman itu berhak untuk menjadi salah satu, katakanlah di jajaran, apakah itu di DPR, RI, atau itu di di kursi eksekutif gitu loh. Kalau yudikatif enggak deh, kan bukan ilmunya hukum, gitu kan ya. Minat nggak sih? Sampai saat ini sih saya belum ada cita-cita ke sana. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba di ujuk-ujuk nih partai-partai, udah datang belum partai-partai? Udah beberapa kali sih kalau itu. Dari lebih dari 5 tahun lalu pernah, bahkan ada yang sempat menunjukkan, Mas Aiman nih surveinya kuat di sini. Ini baru kali saya sampaikan. Saya bilang enggak. Aku sudah curiga deh, kamu kayaknya banyak dilamar sama partai. Ada, tapi nggak banyak. Karena kamu menguntungkan gitu. Belum tentu, banyak penyiar juga yang nggak gagal caleg, banyak kan? Masa sih? Iya. Tapi Aiman kayaknya enggak deh. Saya belajar ya, Kak. Ada namanya mata kuliah voting behavior. Jadi perilaku memilih, bukan perilaku pemilih ya. Perilaku memilih. Itu nggak bisa kita hanya dengan serangan udara, dalam artian misalnya medsos, itu nggak bisa. Kita harus turun ke bawah, turba gitu ya. Benar-benar. Harus grassroots. Kalau bahasa Pak Jokowi mungkin belusukan dan sebagainya. Itu adalah hal yang paling real untuk di masyarakat. Jadi mereka merindukan kehadiran dari siapapun itu ya. Jadi setuju kalau pencitraan, setuju. Walaupun itu pencitraan. Sebenarnya bukan pencitraan. Kalau menurut saya memberikan manfaat. Jadi harus memberikan manfaat. Nggak mesti. Ya cuma mungkin sekarang orang jadi terbelok ya. Kalau di bawah tuh nggak bawa apa-apa, jadi apa ya? Jadi padahal sesungguhnya yang paling mulia adalah pemberian ilmunya itu. Makanya itulah mengenai jadi kos politik gede, karena setiap turun ke bawah dia harus bawa uang, ngasih apa. Kebiasaan dari yang dulu-dulu biasanya begitu, ketika ada yang datang nggak bawa apa-apa. Berarti emang masyarakat juga masih dalam tanda kutip harus banyak belajar bahwa masyarakat itu untuk masyarakatnya minta gitu. Justru harus apa yang kamu bisa berikan nanti ketika kamu misalnya menjabat atau misalnya anggota DPR lah atau sebagainya. Apa? Real, ditanyakan itu. Itu yang paling penting.
Tapi kalau misalnya bilang partai apa yang paling resep di hati, nggak mungkin dijawab dong, karena semuanya nggak boleh. Bukan. Saya dengan mudah saya bisa jawab itu. Gitu? Iya. Partai yang bagaimana? Platformnya apa atau apa? Saya selalu menilai nggak pernah mau capres mau partai nggak pernah lihat partainya, tapi saya lihat value-nya, nilainya. Oke. Selama dia baik, kita dukung. Kalau dia keluar jalur, misalnya kita ingatkan. Tapi kalau aku bilang keyakinanku bahwa di tahun 2024 Anda akan ada di salah satu tempat itu, kelihatannya kayaknya itu merupakan kayaknya udah kelihatan nih, kayaknya rada-rada. Hidupku mengalir. Kita lihat ya ntar di 2024. Tapi betul, kita belum sampai detik ini nggak ada kepikiran kemana-mana pun. Belum menentukan, iya, belum menentukan pilihan tepatnya ya. Tapi ini orang yang berharga, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah. Ya, Amin. Zoom Sama-sama. ini sekarang udah udah balik lagi ke rumah sendiri gitu, Mas Aiman. Aku sebenarnya males gitu bikin tayangan-tayangan gitu. Tapi ternyata sebenarnya aku tuh belajar dengan cara kayak begini. Aku dapat ilmu banyak banget. Ya. Dulu Aiman juga pernah punya namanya Aiman Dan tahun 2013 itu untuk uji publik lah dalam tanda kutip ya, bakal calon presiden yang mau maju di pemilu 2014. Karena waktu itu kan dari nol lagi tuh, nggak ada calon yang kuat waktu itu kan. Termasuk Pak Jokowi juga, Pak Prabowo juga saya wawancara, ada yang lain juga, Rhoma Irama, macam-macam lah, Bang Sandi, Mas Anies ya, terus kemudian Mas Ganjar juga. Soalnya udah deket nih, deket sama semua calon-calon presiden hari ini. Deket. Tinggal nunggu aja call. Terus Aiman, temenin saya di sini gitu kan ya. Kita di luar aja untuk mengingatkan dan tetap menjaga kemuliaan bangsa ini. Walaupun Mas Aiman nanti ada di kubu mana, terus Bunda Neno ada di kubu mana, tapi kita tetap saja kita adalah silaturahim harus dong. Silaturahim ya. Jadi kita bersaing yang sehat gitu ya, insya Allah. Tapi enggak lah, kan kita kubunya kubu media, kan nggak ada kubu. Keren. Media Kalau begitu saya daulat Anda untuk membuat media sendiri. Gitu ya? Iya, dengan nama Aiman. Kayak nggak peduli namanya Aiman TV kah, Aiman apa kah, Aiman apa. Setuju. Oke. Mas Aiman, thank you so much ya. Terima kasih Bunda Neno. Masya Allah. Sehat selalu. Sekarang udah harus terjun ke jalan lagi, fi amanillah. Gitu, mudah-mudahan dibalaskan Allah. Aku nggak punya I have nothing to you, tapi I have my heart. Dan doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.